akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Atas dilantiknya saya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, khususnya berterima kasih kepada Presiden Republik Indonesia yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk memimpin Angkatan Darat. Segala bentuk apapun dari TNI Angkatan Darat harus membantu pemerintah di dalam melaksanakan programnya. Kami TNI Angkatan Darat siap membantu pemerintah demi kesejahteraan masyarakat dan seluruh rakyat Indonesia. Majelis Ulama Indonesia, ya, karena ini framingnya kan menjadi Majelis Ulama Indonesia. Padahal yang bersangkutan adalah tentu tindakan pribadi, bukan tindakan institusi. Yang berhak membeberkan dan nanti juga menjelaskan kepada umat adalah Densus 88. Oleh karena itu jangan sampai ada salah tangkap. Kalau tidak bisa membuktikan, ya pasti kriminalisasi. Ada breaking news, yaitu ada beberapa ustadz yang ditangkap oleh Densus 88. Ya, saya di sini mengapresiasi kerja Densus 88 ya. Jangan mudah tertipu dengan casing seseorang ustadz ya. Misalkan ustadz ini casingnya adalah memakai gamis, kemudian pakai peci, jenggot panjang. Jangan tertipu dengan penampilan saja. Yang mencela pemerintah ya. Pemerintah antek ini, antek itu ya. Dan biasanya kajiannya itu jarang membahas ilmu. Jadi berhati-hati dengan dai-dai yang punya pemikiran berbahaya seperti ini. Ya, jangan ikuti kajiannya ya. Jangan dengarkan ceramahnya. Ya, nanti bisa kamu juga kena tangkap. Silahkan tantang Jokowi supaya dipenjara gitu loh. Ini negara sudah hancur. Kalau kurang puas gak apa-apa, hancurkan terus. Nanti kalau sudah putus asa, baru kamu akan mencari khilafah nanti. Habib Rizik itu udah hampir 9 bulan dia belum lihat matahari karena di bawah tanah. Islam, perang kepada Islam, takbir. Dan ini telah dijelaskan oleh Bapak Din Samsudin dan juga tokoh-tokoh yang lain bahwa isu terorisme, isu radikalisme adalah proyek besar dari orang-orang barat asing dan asing dan juga oligark yang ini kemudian dilaksanakan oleh rezim Jokowi. Takbir. Oleh karena itu ini harus segera dihentikan karena rakyat sudah tahu betul bahwa penangkapan ini, penegakan hukum ini adalah penegakan hukum yang dagelan, saudara. Penuh dengan sandiwara, saudara. Betul tidak? Betul. Subhanallah. Bagaimana tidak, saudara sekalian? Kita lihat, saudara, subhanallah. Betapa banyaknya di masjid-masjid para imam, para mubaligh kita, para ustadz kita yang dibacok, saudara. Ya, ternyata ketika dibacok, saudara, ujung-ujungnya ternyata yang membacok ketika tertangkap itu gila, saudara. Ya, ini dagelan atau penegakan hukum, saudara? Dagelan. Subhanallah. Dan baru saja terjadi, saudara. Subhanallah. Ya, saudara kita FPI, saudara. Subhanallah. Rekeningnya, saudara sekalian, diblokir, saudara. Subhanallah. Badan hukumnya, saudara sekalian, dicabut, dibubarkan, saudara. Ya, kemudian juga laskar yang kemudian ya mengawal Habib Rizik bin Syihab, saudara, dibantai, saudara. Subhanallah. Dan Habib Rizik bin Syihab dan pengurus dijebloskan ke dalam penjara. Dan ini nampak dagelan, saudara, di dalam sidangnya, saudara. Kemudian masih ditambah lagi ya ulama kita Ustadz Farid Ogbah dan juga tokoh-tokoh yang lain, saudara. Ya, dengan permasalahan yang sangat kecil, saudara sekalian. Langsung ditangkap, langsung tersangka, saudara. Dan tadi dijelaskan, subhanallah, ditangkapnya ini, saudara, setelah sholat mau pulang dari masjid. Subhanallah. Ada juga yang mau mengajar, saudara. Ada juga yang di pesantren putri, saudara. Ini kebiadaban dan keboliman yang sangat luar biasa. Ya,
Maka ini telah nampak saudara, ini adalah perang kepada kaum muslimin. Ya, dan ini adalah rezim anti-Islam saudara. Yang kedua saudara sekalian, sebagian besar hampir 80% saudara, ulama-ulama kita yang ditangkap saudara sekalian, ulama-ulama kita yang dikriminalisasi saudara, ulama-ulama kita yang dipenjara saudara, ulama yang lurus saudara, ulama yang cinta kepada negeri ini, ulama yang cinta kepada Islam saudara, semuanya seperti itu. Sedangkan tokoh-tokoh, ulama-ulama yang kemudian saudara menjilat kepada rezim ini saudara, mereka dilindungi, bahkan kemudian diberikan jabatan, bahkan diberikan uang saudara. Ini yang telah nampak saudara. Sehingga benarlah yang dikatakan oleh Allah SWT di dalam surat Al-Baqarah ayat 120. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani tidak pernah ridho kepadamu Muhammad, yakni kepada Islam, hingga engkau itu mengikuti milah mereka, mengikuti tujuan mereka, mengikuti keyakinan mereka, mengikuti faham mereka. Subhanallah. Maka pada hari ini sangat terkenal saudara sekalian, ya, Ustadz Farid Utbah ini adalah ulama saudara. Tadi diceritakan diundang Pak Jokowi saudara, ditemui saudara, ya, mengaji di mana-mana, dan kelompok apa saja, organisasi apa saja dihadiri undangan oleh beliau saudara. Subhanallah. Demikian juga ada reuni 212, beliau mendukung dan hadir saudara. Subhanallah. Di mana letak terorisnya itu? Ya. Maka ini adalah sebuah penegakan keadilan yang dagelan dan sandiwara, bahkan koboi ini saudara. Kenapa demikian saudara? Karena negara kita ini sekarang sudah menjadi negara yang kapitalis dan liberal saudara. Ya, sumber daya alam kita 86% saudara sekalian sudah dikuasai oleh asing-asing dan oligark saudara. Ulama-ulama yang lurus inilah yang kemudian mereka itu vokal terus-menerus karena cinta kepada negeri ini, didorong oleh Islam untuk menghentikan perampokan dan eksploitasi sumber daya alam ini saudara. Dan korupsi saudara tidak terhitung, sudah ugal-ugalan, sudah terbuka saudara sekalian. Dan di depan mata kita saudara sekalian, ya, Luhut bin Sarpanjaitan saudara, ya, demikian juga Erick Thohir saudara, dugaan kuat pasti korupsi saudara. Dan ulama-ulama ini yang berani berteriak, ya, agar segera diadili, agar segera ditangkap, agar segera dikembalikan uang negara itu saudara. Dan inilah yang ditakuti oleh rezim sekarang ini saudara sekalian. Oleh karena itu saudara sekalian rahimakumullah, ya, para ulama, para habaib dan kaum muslimin, para mujahid di seluruh Indonesia, maka kita melihat bahwa ulama-ulama ini saudara sekalian, kita ketahui saudara, ya, maka harus disadari oleh Pak Jokowi dan Pak Kapolri. Ulama-ulama yang kalian tangkap ini, mereka tidak berubah walaupun kalian penjara. Mereka juga ketika Anda kasih uang, mereka juga tidak menerima, kecuali adalah keadilan ditegakkan. Ya, kalau kalian kasih uang, kasih jabatan, tidak diterima, kecuali kalian tegakkan keadilan dan kebenaran. Ya, kalian lindungi Islam. Ya, subhanallah. Ini yang terjadi saudara-saudara sekalian. Oleh karena itu, ya, maka ya banyak sudah para tokoh, para ulama, para peneliti saudara sekalian, negara kita ini sudah di dalam cengkeraman oligark saudara. Hukum ada di dalam penguasa, ya, kekayaan alam dan koruptor, korupsi ini sudah ada di tangan oligark saudara. Maka saudara sekalian, yang pertama, ya, kami mohon saudara sekalian rahimakumullah, seluruh para mujahid kaum muslimin, yang pertama adalah mendoakan setiap malam, setiap selesai sholat saudara, agar para ulama-ulama kita ini diberikan keteguhan saudara, diberikan keikhlasan saudara sekalian, dan diberikan dia ini makom sebagai pahlawan-pahlawan di negeri ini saudara. Amin. Yang kedua saudara sekalian,
Ini saatnya karena rezim ini saudara kalau tidak berhenti berarti mengumumkan perang kepada Islam. Maka kita sampaikan kepada seluruh para ulama, para habaib, dan juga para tokoh Islam dan seluruh kaum muslimin. Sekarang saatnya melawan. Dan kalian mulai malam ini bikin statement sebanyak-banyaknya dimanapun Anda berada. Bikin video sebanyak-banyaknya dimanapun kalian berada. Setiap ketemu pejabat, sampaikan segera tobat, tegakkan keadilan, tegakkan Islam. Kalau tidak, maka kalian akan diazab oleh Allah SWT. Kalau kalian ketemu polisi, segera sampaikan, hentikan penangkapan dan kriminalisasi kepada para ulama. Kalau tidak, maka kalian segera akan dilaknat dan akan diazab oleh Allah SWT. Ya, demikian juga kepada Pak Jokowi dan Pak Kapolri, segera hentikan penangkapan ini dan bebaskan para ulama tadi itu. Ya, maka para ulama, para tokoh dan juga para habaib, sekarang kalian ini diberikan kedudukan yang mulia oleh Allah SWT. Kalian bersuara terus dan kalian menasihati DPR, kalian menasihati Pak Jokowi, kalian menasihati Bapak Mahfud yang hanya banyak ngomong tapi realitasnya tidak pernah dia tegakkan kebenaran dan keadilan. Takbir. Dan yang terakhir saya minta seluruh advokat muslim di seluruh Indonesia ya bersatu padu ya membantu bersama-sama advokat ya para ulama dan para tokoh yang ditangkap tadi. Ya, tinggalkan golongan kalian, tinggalkan sekat-sekat kelompok kalian, tinggalkan faham-faham kalian, bergabung bersama. Ya, kami mohon mudah-mudahan ya Bapak Bang Ismar bisa mengumpulkan minimal itu adalah 1000 advokat. Ya, karena ini tidak hanya penangkapan kepada para ulama, tapi ini adalah perang kepada Islam. Dan ini adalah perang kepada para ulama dan para tokoh Islam. Dan ini adalah penghinaan kepada Islam. Demikian barangkali mudah-mudahan bisa memberikan kesadaran kepada Presiden Jokowi dan Bapak Kapolri. Jangan main-main. Ya, para ulama kita tidak pernah mundur sejengkal pun. Takbir. Para advokat kita tidak pernah mundur sejengkal pun. Takbir. Ya, walaupun kalian sekarang telah menangkap para ulama kita, habaib kita, ya, aktivis kita, mujahid kita dalam membela negeri ini dan membela Islam tidak akan mundur sejengkal pun. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terakhir selanjutnya kita akan bacakan pernyataan hukum dari kami yang akan saya bacakan dan insya Allah nanti ini akan diedarkan dan ini semua advokat atas pimpinan dari Bang Ismar Safruddin nanti akan membela beliau-beliau ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan tim advokat bela ulama bela Islam tentang protes keras atas penjemputan paksa Ustadz Farid Ahmad Okbah dan kawan-kawan oleh Densus 88. Sebagaimana diketahui pada Selasa 16 November 2021, Ustadz Farid Ahmad Okbah dijemput paksa oleh tim dari Densus 88 Polri di kediamannya di Perumahan Bulog Jatisampurna, Bekasi. Selain menjemput paksa, sejumlah barang juga diambil dan dijadikan barang bukti. Selain Ustadz Farid turut ditangkap Densus 88 Dr. Ahmad Zain An-Najah dan Dr. Anung Al-Hamad. Hingga saat ini tidak jelas kondisi ketiganya berada di mana. Berkenaan dengan hal itu, tim advokasi bela ulama dan bela Islam menyatakan, pertama, mengajukan protes keras kepada Polri selaku institusi yang membawai Densus 88 yang bekerja tidak profesional, tidak transparan, dan tidak mengedepankan due process of law. Ustadz Farid dan kawan-kawan adalah ulama yang kegiatannya jelas, berdakwah di tengah umat, memiliki alamat tinggal yang jelas, sehingga jika diduga melakukan tindak pidana, bisa didahului dengan surat pemanggilan, bukan main tangkap pada waktu subuh. Narasi terorisme baik dikaitkan dengan jemaah Islamiyah maupun yang lainnya tidak dapat dijadikan rujukan karena semua hanya berasal dari satu sumber. Sementara itu, akses terhadap pembelaan diri pada kasus terorisme selalu mendapat kendala karena dibatasi dengan narasi terorisme sebagai kejahatan extraordinary crime. Kedua, mendesak kepolisian agar memberikan akses kepada keluarga dan tim advokat untuk dapat menjalankan tugas pendampingan hukum sebagaimana telah diatur dan dijamin oleh undang-undang. Narasi terorisme tidak boleh melanggar hak dan kedudukan setiap warga negara untuk memperoleh perlakuan hukum yang sama di depan hukum dan mendapat akses bantuan hukum dari advokat sebagai penegak hukum yang membela dan melindungi kepentingannya. Ketiga,
menuntut kepada Kapolri untuk menjelaskan detail peristiwa dan dugaan dasar penangkapan dilakukan terhadap Ustadz Farid Ahmad Okbat dan kawan-kawan. Densus 88 tidak boleh dan tidak diperkenankan. Sekali lagi, Densus 88 tidak boleh dan tidak diperkenankan melakukan penindakan dengan menyalahgunakan kekuasaan, abuse of power, dan tidak menghormati hak-hak dasar warga negara, khususnya yang terkait dengan ulama dan umat Islam. Keempat, mendesak agar pemerintah segera membubarkan Densus 88, kinerja